Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bid'ah Allah la'allakum tuflihun. Yang terhormat dan Allah muliakan para ulama, para cendekiawan, para sarjana, para mu'alimin, ibu-ibu ustazah, juga ini grup hadroh dari ibu-ibu, ceria semuanya, bercahaya karena ada sinar listriknya gitu ya. Ahusu bidzikri yang tadi menyampaikan ceramah Gus Haji Faiz Taufik Nawawi, terhormat segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur, bapak-bapak, ibu-ibu, juga panitia, para santri, semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di malam ini dapat bersilaturahim, menyambung serta memperkuat ukhuwah kita, persaudaraan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berharap dengan lantaran acara ini Allah Subhanahu wa taala memberi panjang dan berkah umur. Amin. Sehat lahir dan batin, dimudahkan milik rezeki kita. Yang kalaulah malam ini ada saudara kita tengah diuji sakit, Allah angkat penyakitnya dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Bapak Ibu yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 35 tahun beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Seiring saat itu Ka'bah dilanda banjir. Jadi di Mekah ada banjir dulu tuh ya. Sehingga Ka'bah ini mengalami kerusakan. Dan kita tahu ada namanya Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad hitam, jadi batu hitam. Ketika Ka'bah direnovasi, itu enggak sembarangan ya untuk memindahkan batu tersebut. Maka saat itu nyaris ya katakanlah bentrok mungkin. Siapa yang paling berhak untuk memindahkan Hajar Aswad tersebut? Ternyata Allah takdirkan seorang insan pilihan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian
diberi gelarlah Al-Amin, orang yang dipercaya. 5 tahun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya di usia 40 tahun, beliau diangkat, dilantik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasul. Makanya ada Rasul, ada Nabi. Setiap Rasul pasti Nabi. Setiap Nabi belum tentu Rasul. Setiap bola pasti bulat, kecuali kalau bolanya kegiles motor jadi gepeng. Ya, setiap bola bulat, tapi tidak setiap bulat itu bola. Cilok bulat, kan begitu ya. Nah ini kalau dalam ilmu mantik itu ada namanya umum khusus min wajhin, ada umum khusus min itlaq. Maaf ya, setiap BAB pasti kencing. Rasain aja masing-masing. Setiap kencing belum tentu BAB. Kan gitu ya. Loh, begitu. Itu namanya umum khusus ya, min wajhin. Setiap rasul pasti nabi. Setiap nabi belum tentu rasul. Kita sepakat dalam kajian aswaja ahli sunnah wal jamaah, para nabi itu banyak. Ada berapa itu? Nabi itu ada berapa itu? 124.000 atau berapa itu? Kemudian kan disaring, difilter, diseleksi. Jadi berapa itu? 25 nabi dan rasul. Ya, dari 124.000 jadi 25 nabi dan rasul. Adik-adik diam ya, lagi ngaji pintar. Ya. Nah, dari 25 nabi dan rasul diseleksi lagi ya menjadi 5 nabi dan rasul yang digelar dengan ulul azmi. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 53 Allah berfirman, pasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Wallahu a'lam. Pasbir, maka bersabarlah engkau kama sobaro ulul azmi, sebagaimana tahan ujinya orang-orang yang memiliki kemantapan hati minar rusuli, dari para rasul. Nah, Ibu nyuwun sewu, sinten sing sumerep sing masuk ulul azmi? Ada 5. Siapa-siapa tuh? Adik-adik nih yang duduknya di depan, ada yang hafal yang 5 itu apa? Mau maju dikasih uang, mau 100.000? Serius? Ayo, siapa yang dapat ulul azmi maju, maju. Yuk, ayo maju, lumayan. Sini. Siapa yang hafal ulul azmi? Ayo monggo maju. Lumayan 100.000, lumayan. Beli kerupuk 2 gentong. Maju, mari. Maaf ya, punten ya. Ya, kita ngajinya ini aja. Adik-adik maksudnya sini deh. Pinter. Nyun sewu Ibu ya. Beri semangat. Assalamualaikum. Siapa namanya? Ya? Kiana. Kiana kelas berapa sekolahnya? 4 SD, tapi bongsor amat ini Kiana ya. Kelas 4 SD udah segede gajah ini. Ya, penting sehat ya. Ini ada Kiana,
hafal siapa Nabi Rasul yang bergelar ulul azmi? Ayo, satu. Satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua. Nabi Ibrahim alaihi salam. Tiga. Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul. Empat. Nabi Ibrahim. Lima. Nabi Nuh. Nabi Nuh, tepuk tangan dong. Luar biasa. Jangan dulu berhenti. Kiana orang mana? Jawa. Orang Jawa. Jawa itu bagian dari Indonesia. Negara kita berdasarkan Pancasila. Apal Pancasila? Hafal. Ayo, sebut. Hah? Enggak apa-apa, ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan bagi seluruh keadilan bagi sosial. Bagi seluruh. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Wow. Kasih, Pak. Mari dulu. Luar biasa ya. Hafal ulul azmi. Ngakun itu tiang Jawi bagian dari Indo. Tuh. Ini insya Allah ya, anak nih solihah ya Bu ya, amin ya. Yang lainnya nanti ikuti aja. Iya tuh lumayan 100.000. Ngimpi apa Kiana? Subhanallah. Begitu. Baik Bapak Ibu ya. Udah 5 diseleksi lagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammadun Sayyidul Kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahini. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, jadi Sayyidul Makhlukat Kangjeng Rasul di usia 40 tahun mendapatkan kedudukan titel tertinggi sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang nabi dinobatkan oleh Allah menjadi rasul, maka ia wajib untuk menyampaikan risalahnya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau. Berarti Rasul wajib menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Kalau kita tengok sejarah masa lalu, ya kita dulu belajar sejarah orang Arab. Ketika Kangjeng Rasul sebelum diutus itu dikenal dengan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah itu artinya dari jahlun. Mananya apa tuh jahlun? Bodoh. Ya, wis bodoh totoloyo.
Nah, nih kata orang Sunda, bodoh tuh terbagi dua. Ada bodoh totoloyo, ada bodoh alewoh. Ngertos dong pemboten. Nggih sing tiyang Sunda yo pasti yo ngertos nggih. Mangke panjenengan tanglet mawon karo tiyang Sunda niku. Ya, ne bodoh totoloyo niku istilahnya iku jahlun murakkab, bodohnya bodoh kuadrat. Wis bodoh tenanan. Makanya kalau udah bodoh tenanan bahaya, suruh dagang resikone barang abis Tanjung Pura, panglaris Tanjung Pura barang abis duit ora. Lah orang belanja abis 50.000 dikembalian 1 juta. Lantek pisan. Masya Allah. Makanya begitu kalau resiko orang bodoh. Jadi bodoh totol itu udah bodoh, nggak mau tanya sama orang yang ngerti. Padahal kan disuruh kan, kalau kita nggak paham tanya. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu a'lam. Pas'alu, maka bertanyalah kalian ahla dzikri, kepada ahli zikir, kepada orang yang paham. In kuntum la ta'lamun, apabila sampean kabeh tuh enggak ngerti. Nah, ada yang mendingan namanya bodoh alewoh, dia enggak ngerti mau tanya. Mudah-mudahan kita yang hadir oleh Allah diberi paham. Jadi orang jahiliyah itu saking bodohnya, itu kalau dalam satu keluarga punya anak perempuan, itu dianggapnya hina. Jadi sebelum Nabi diutus, Kanjeng Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tuh orang-orang mereka kalau punya anak perempuan, tuh perempuan itu biang apes kata mereka. Waduh, Rasul diutus sampai Nabi bersabda, an-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah tiangnya negara. Alhamdulillah, ibu-ibu diangkat derajat sama Allah, wasilah Nabi Muhammad diutus. Enggak tahu ya betapa pentingnya di dunia ini perempuan. Bapak-bapak nyuwun sewu, kalau di dunia ini enggak ada perempuan gimana Bapak? Wah, waduh sepi, bahkan bukan sekedar sepi, liang belut kagak ngari kata orang sini Pak. Lah iya, tuh makanya perempuan ini penting. Maulid Nabi kalau acara cowok, ibu-ibu panggah hadir. Leres badan. Iya, tapi kalau acara ibu-ibu, bapak-bapak males kagak hadir. Makanya perempuan itu bagaikan garamnya dunia. Ibu masakan apa? Kalau tanpa garam pasti nggak enak. Gimana pembuatan? Tuh Rasul diutus an-nisa'u imadul bilad. Bahkan ada hadis lain, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kan begitu? Al jannatu utawi swarga iku tahta aqdamil ummahat, ning ngisore delamaane ibu-ibu. Berarti surga ada di telapak kaki sama rorombeheun kata orang Sunda. Ya, telapak kaki ibu aja udah surga, itu telapak kaki. Apalagi lanjutin aja sendiri. Masya Allah. Jujur saya bisa hadir ke sini. Kenapa? Karena dorongan dari Nyonya Menir saya. Inggih. Oh, Masya Allah. Cuman sayang istri saya selama mulut kemarin sampai sekarang itu kalau jauh-jauh di WA segera pulang. Inggih. Weh, ada apa gerangan? Maklum sebulan full belum disentuh. Saya bilang tenang Neng, jamak takhir.
Ya, wong muludane sampai tanggal 49 baru selesai. Subhanallah. Alhamdulillah. Gitu. Nyun sewu, saya lupa tadi nggak penghormatan ke aparat pemerintah. Ada Bapak Lurah ada? Nggak ada. Nah tapi ada yang mewakili Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT. Tuh, Ibu mah enak. Kalau bapak-bapak nyalon lurah, pasti biayanya mahal. Nggih napa boten? Bisa seember. Ibu pernah pegang duit seember? 1 miliar? Nolnya berapa? Waduh, ya Allah, kayak mobil tronton aja. Saya kalau sekarang punya uang 1 miliar, saya kasihin sama ibu. Nanti gampang ngelamun lagi. Lah iyalah, lo uang 1 miliar kalau dipakai kawin sama nenek-nenek 4 truk itu. Lah iya, uang mas kawin cuman apu sama daun sirih. Gitu. Subhanallah. Loh, modalnya gede nyalon lurah, enak. Ibunya, istrinya nggak tahu nyalon karena bapaknya resmi jadi Pak Lurah, maka istrinya jadi tuh diangkat sama Allah tanpa nyalon udah sebut Ibu Lurah. Siapa laki-laki di dunia ini yang nggak kalah sama cewek? Iya kan? Aku kok ibu punya bapak, punya suami, suaminya bapak guru, kepala sekolah. Tapi kalau di rumah nggak dianggap kepala sekolah, disuruh nyuci piring. Gitu? Oh, berarti jenengan wibawanya luar binasa. Iya, sestu. Subhanallah. Makanya ibu bersyukur sama suami. Jangan galak-galak sama suami, nanti dipecat jadi ibu lurahnya. Ya, ibu insya Allah ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Suka marah-marah enggak sama suami? Si embeb suka dimarahin enggak si embeb? Yuk hikmah maulid, nanti suami mau kerja tuh sungkem. Beb, goodbye. Pulang dari kerja sambut bu. Ini mah kadang-kadang musiman nyambut suami. Gitu. Pas gajian baru. Biasanya nungkurep kayak kuya batok, kayak kura-kura. Karena gajian langsung nangkarak bengkang kata orang sini. Kayak bekakak, masya Allah. Pintu biasa tertutup, ngadak-ngadak dibuka. Radius 2 kilo. Udah, wah, harudang. Pas tanggalnya tanggal tua, biasa nengkurep kura-kura mati. Bukan pura-pura, kura-kura mati. Ya Allah. Insya Allah sing hadir di sini nggak begitu sama suami. Siap besok dikecup keningnya. Semangat bu, saya juga nih kalau pengajian istri saya udah melambaikan goodbye, senyum sampai kebayang sampai sekarang. Jadi semangat, energi, sinerginya luar biasa. Alhamdulillah. Tuh Rasul diangkat menjadi Rasul, akhirnya menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu a'lam, kami tidak mengutus kepada engkau Muhammad illa melainkan nanging rahmatan menjadi kasih sayang lil alamina bagi seluruh alam. Kalau Allah sudah ngasih rahmat kepada hambanya, api lazimnya panas bisa berubah menjadi dingin. Nabi Ibrahim dibakar, digodong sama siapa tuh? Raja Namrud. Kul ya naru
kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wallalam kul katakan olehmu ya naru he geni he api kuni onoho sopo siro api iku bardan adem wasalaman dan jadi keselamatan ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim alaihis karena rahmat Allah. Bapak Ibu pernah dengar belum malaikat Malik? Sinten malaikat Malik? Jadi satpam neraka, security neraka. Jenengan pernah mireng napa mboten nganti sakniki malaikat Malik teriak panas, panas, nggak ada. Kenapa? Karena rahmat Allah ditibakan kepadanya. Loh, ini yang hadir semua menunjukkan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya. Tanpa itu ngapain malam-malam kumpul begini? Ayo, enaknya wayah gini enaknya apa? Sing pengantin anyar enaknya apa? Kelonan. Makanya kalau ngaji wayah gini ada yang pulang duluan ibu-ibu, jadiin tuh pengantin anyar. Lagi ngapain kumpul-kumpul begini? Panitia door to door sampai 6 bulan cari dana. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak di Baitul Makmur mau maulid, nggih, lumayan 100.000. Door. Assalamualaikum, Pak Ibu maulid BCM mau infak, ya tuh ceban lumayan kumpul. Begitu, ya toh? Pas aja 4 kali door to door, Assalamualaikum. Nggak ada yang punya rumahnya. Padahal yang ngomong dia yang punya. Ya, bayangin berbulan-bulan akhirnya kumpul jadi aja tabligh akbar. Ini termasuk akbar ini. Kenapa? Karena ini melibatkan kursi pun numpuk ini. Berubah akbar jadi asgor ini. Ini nanti 2 hari kalau tendanya belum diangkat nih belum lunas tandanya ini. Insya Allah keluarga besar BCM ini Baitul Makmur sugih kabeh, amin. Tuh rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wallahu alam. Inna rahmatallahi sesungguhnya rahmat, sesungguhnya kasih sayang Allah qoribun amat sangat dekat minal muhsinin dari mereka yang ahli berbuat kebajikan. Makanya maulid ini termasuk ihsan, kebaikan. Kenapa? Di dalamnya kita menyebut Allah, di dalamnya kita menyebut Rasulullah, di dalamnya kita bersolawat, di dalamnya kita silaturahim, di dalamnya kita berinfak, di dalamnya kita bikin suguhan, di dalamnya kita mendengarkan pengajian. Yakin ini akan menjadi nilai ihsan. Alhamdulillah. Aman loh, panjenengan mireng napa boten maulid di Baitul Makmur malam tadi pada berantem tawuran, ada enggak? Enggak ada. Di Kanjuruhan banyak yang mati. Maulid Nabi aman. Boro-boro mau bikin ribut, denger ceramah aja ngantuk. Iya tuh, ibu ada yang ngantuk gini mengheningkan cipta. Begitu kan? Nah, yang merasa ngantuk itu hadirnya berarti sebelum hadir kemari makan kangkung sama paha ikan teri. Kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanallah. Tuh 40 tahun itu usia mapan, usia dewasa. Semua memang ada titi mongsoknya. Kalau kita mau nikah standar pemerintah, standar negara
kalau cowok umur berapa tahun? 25. Kalau perempuan 20, 30. 21. Masa lulus SD pada nikah berdua? Bingung. Jadi main-mainan nanti nikah-nikahan. Butuh dewasa. 40 tahun pun demikian. Bahkan nyuwun sewu sing rawuh sakniki Pak, wonten Pak sing umurnya 25 tahun Pak. Yang cowok ada yang 25 tahun, ada yang belum nikah. Sunnah Nabi, laki yang umur 25 tahun nikah sama janda umur 40 tahun. Oh begitu. Wah yo, ada enggak nih? Sunnah, karena Kangjeng Rasul nikah dengan Sayyidatuna Khadijah Al-Kubro. Siti Khadijah umurnya piro? Sekawan dosa tahun. Nek Kangjeng Rasul 20 tahun. Makanya sunat cari rondo, jahe, janda herang, jablem, janda siji blem, jandane bohai, ya kan? Apalagi namanya Mahmud Abbas, Mahmuda anak baru satu. Mantap tenanan, Masya Allah. Mudah-mudahan sing hadirnya rondo cepet-cepet dapat jodoh, amin. Banter bener yang amin tuh, bener janda. Subhanallah. Tuh 40 tahun tuh usia mapan. Nah, Rasulullah sukses. Hanya 23 tahun beliau berdakwah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, tuh 23 tahun. Pas umur 40 tahun wafatnya usia 63 tahun. Di dalam Syarah Wasiatul Mustafa, kalau orang yang sudah umur 40 tahun ke atas, kemudian ia tidak mengubah diri, tidak dewasa berpikir, masih jiwa kekanak-kanakan, opo meneh masih senang berbuat maksiat, maka khawatir nanti di akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Makanya usia 40 tahun usia untuk berbenah diri, ya, usia untuk mereformasi diri. Biasanya umur mudanya suka gaplehan. Wayahnya kalau udah 40 tahun ganti gaplehnya, diganti ama yasinan. Gitu. Ibu suka marahin suaminya. Kalau udah 40 tahun tobat, gak boleh terulang lagi. Sebab apa? Nanti dipecat jadi istrinya sama suaminya. Kalau dipecat susah cari jodohnya. Kenapa? Umurnya sudah expired. Kadaluarsa angel. Kalau cowok mah umur 50 tahun juga yang penting tuh. Duren sawit, duda keren, duitnya selangit. Oh, laku, payu. Ingat gak lagu Niki Astria? Ngakunya bujangan, cucunya segudang. Nih saya, ayo. Ganteng gak? Terserah bu, mau bilang ganteng jelek bodo amat. Tapi kata istri saya ini terganteng sedunia. Lagi, kalau disebut cantik saya nggak mau, wong cowok. Iya, kelihatan mah keren, hawa duit begitu. Setuju nih? Ibu bisa senyum begini kan senyum yang ikhlas kan, bukan senyum terpaksa. Apa sebabnya? Rumahnya banyak duitnya. Amin. Iya, kalau nggak punya duit bang nggak mungkin senyumnya kepaksa. Senyum sinis, tapi senyumnya wah, full ini 120 derajat Celcius senyumnya. Alhamdulillah. Makanya kan ukuran duit. Orang walaupun kumisnya baplang segede galengan sawah, kumis pelintang, dada berbulu, ditagih utang entar melulu tar. Badannya gede segede drum.
Kalau kagak punya duit mah jalannya aja kayak kuntilanak, kayak orang mau ke kuburan, ancul-anculan, tuh kayak pocong, betul? Beda, gak semangat, jalan pun gak pasti. Lu mau kemana bang? Gak tahu, gak tentu arah, maklum, beda. Kalau banyak duit mah insya Allah, ya balaka tik-tik, balaka combrang, beteng butitik, berkat menang. Oh kan begitu. Nah, Rasulullah 40 tahun sedang-sedangnya akhirnya berdakwah ke sana kemari jadi sukses. Ingat Bapak Ibu, yang pertama kali sebagai bukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul ditandai ia ketika di Gua Hiro di Jabal Nur. Saya doakan yang belum ibadah haji biar bisa ibadah haji semua, amin. Di Gua Hiro beliau meditasi, gentur topo gitu, riyadotun nafsi, i'tizal, mengasingkan dari keramaian orang banyak. Tengah bersemedi, tengah meditasi, turunlah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana malam ya'lam. Nah, harus diingat Ibu. Nah, hikmah maulid malam ini ya kita akan tahu sejarahnya ketika diangkat sebagai rasul harus ada bukti kerasulannya, yaitu tadi turun wahyu Iqra. Apa arti Iqra? Bacalah, qara'a yaqra'u Qur'anan. Bahwa qari'un wa dzaka makru'un Iqra. Pesannya begitu ya. Sulasi mujarrad, fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabu situn kama satus rodu fal ainu intub tabimadin taksiri oduma opap talaha fil gobiri wa in tadumma padu manhapihi otan kasir pap tawa kasron ihi walamun o aidun bima qad putiha kisi wa zabisujudi tadoha sumaroba iyu bibabin wahidin walhik bihi sitan bigweri zaidin ila akhir. Iqra berarti fi'il amar. Dalam kaidah usul fikih al amru idza tajarroda anil qarinah yansorifu ilal wujub. Apabila bentuk amar, bentuk perintah steril dari qarinah amrun musyirun limaknal murad, maka itu mengarah kepada wajib. Berarti turunnya Iqra kepada Kangjeng Rasul menunjukkan umat Islam pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib Iqra, wajib membaca. Bacaan yang mana? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacaannya yang bernuansa untuk dapat berzikir kepada Allah, dapat mentapakuri ciptaan-ciptaan Allah. Makanya Bapak Ibu kalau di TK dulu kan ada tuh ya nyanyian-nyanyian yang bernuansa tauhid, nyanyian-nyanyian yang berkonten tafakur. Ya kan ya? Bintang kecil di langit yang biru. Lanjut. Terus aku ingin bintang kecil di langit yang kecil. Salah ya. Tuh, ada lagi kan? Siapa gerangan ciptaan Tuhan? Apa awalnya? Pelangi-pelangi merah kuning hijau
di langit yang biru. Siapa gerangan pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Bagus itu lagu-lagu begitu. Daripada nyanyian goyang dompret. Teparuh. Ya, tuh nyanyian yang bernuansa tafakur. Nih umat Islam harus jeli. Pandailah ikro, rajin. Ibu sering baca Al-Quran. Seringan baca HP apa Al-Quran? Cuman masak sama pindang gabus, buka status. Aku sibuk lagi masak. Emang gue nanyain apa? Ya Allah. Cuman lagi mejeng di bawah pohon pisang sama suami gini. Status, aku lagi hiburan. Ya, bukan hiburan dah atuh cuma ya, nih senengnya buat HP. Tapi Al-Quran jarang dibaca. Masjid ada Al-Quran yang lepet cuman Yasin doang. Yang lain mah utuh. Ibu di rumah punya Al-Quran, sering dibaca. Yuk hikmah maulid malam ini, rajinlah membaca. Rasul menganjurkan sehari semalam minimal 200 ayat dibaca. Apalagi ibu sehari 1 juz Al-Quran. Dalam 30 hari berarti 30 juz khotam Al-Quran. Beres khotam, kumpulin tetangga. Ibu syukuran. Bapak, ibu, saya bersyukur kepada Allah. Bukan untuk takabur, tapi tahadus bin nikmah. Wa amma bin nikmati rabbika fahadis. Sengaja kami mengundang bapak ibu tetangga. Bersyukur kepada Allah bisa khotmil Quran. Alhamdulillah. Ibu masak tetangga 40 kakak diundang, yang datang suami istri 80 orang. Ibu masak ayam. Ayamnya gak usah banyak, 2 cukup. Berasnya 3 liter. Kan begitu kan, hebat tuh. Cuman boneka cantik dari India hayamna seetik China genep timba. Kan cukup keling kebagian. Alhamdulillah. Syukuran bu. Masya Allah. Ibu nih anaknya nih udah hatam nih juz ammaknya. Itu syukuran. Alhamdulillah khotam juz amma. Begitu. Jangan hanya ulang tahunnya. Ulang tahun tiup lilin. Udah gak zaman. Mendingan tiup bohlam listrik. Udah disumet dimatiin lagi. Gimana ceritanya? Ya cukup gak usah pakai lilin. Mendingannya ganti sama gorengan. Iya. Lampunya tuh pakai bohlam, kan begitu syukurannya yang Islami aja. Happy birthday tuyul lagi tuyul ya. Nah, yang cara Islami aja mensyukuri nikmat Allah. Nikmat bu. Yuk semangat maulid malam ini, hangatkan suasana rumah dengan rajin membaca Al-Quran. Subhanallah. Iqra. Baca ini tentunya ada yang tekstual, ada kontekstual. Tekstual langsung tuh terlihat Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab kuning, aswaja, kan begitu tuh dibaca. Kontekstualnya kita tadabbur alam. Sekali-kali bu, jangan cuman mahmur di rumah, di sumur di rumah. Ya, bagaikan burung dalam sarkar. Jangan. Tuh, suaminya gajian, ajak refreshing. Kemana? Taman mini, ke Ragunan, silaturahim kepada yang ada buntutnya. Bagus itu. Refresh bu. Sumpek di rumah mulu. Betul. Wah, ini kata suaminya, gua dipanas-panasin mulu katanya. Iya, anggap aja kompor dipanas-panasin. Gak apa-apa, refreshing. Biar jadi ibadah. Nuansanya nuansa alam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila
Subhanaka faqina azabannar. Begitu Bu. Ya Allah, Iqra. Ini juga menunjukkan bahwa umat Islam harus cerdas. Kita harus bisa bersaing dengan mereka yang lain. Saat ini kita ketinggalan. Teknologi kita jauh dengan orang-orang lain. Mari umat Islam harus siap membangun sumber daya manusia. Tantangan kita ke depan semakin berat. Ayo Ibu, coba kalau umat Islam bisa bikin otomotif. Yang kita pakai tahu kan? Jepang, Korea, ya kan? Perancis. Ibu tiap hari motornya motor Honda. Bikinan siapa tuh? Orang Jepang. Suzuki. Orang mana tuh? Jepang. Pakai mobilnya Pajero Mitsubishi buatan Jepang. Buatan kita mana? Coba Bapak Ibu umat Islam yang bikin otomotif. Gak mungkin merek Toyota. Gak mungkin pakai Yamaha. Pasti ya Rohman. Iya kan? Honda diganti ya Rohim. Iya kan? Mitsubishi ganti Mr. Mahmud. Bagus. Ya karena mereka yang bikinnya kita kalah. Yuk semangat maulid. Gunakan. Gitu. Seluruh, karena Islam itu kan komprehensif, universal, harus banyak ahli di bidangnya. Ya, ada yang jadi ustazah, amin. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi profesor, insinyur, ahli ekonomi, dan seterusnya harus komplit. Oh Ibu, ada yang anaknya punya 6, enggak, 2, 3, saya udah 6, hampir selosin nanti. Iya. Yang punya anak tuh, punya anak 6 kayak saya. 1 pesantrenin tuh cewek biar jadi ustazah. 2 tuh cowok biar jadi ajengan, kiai besar. Amin. 3 kuliahin tuh di sarjana pemerintahan biar jadi gubernur. 1 lagi biar jadi bupati. 1 lagi jadi insinyur. Jalur Cikarang sampai Surabaya jalan tol punya anak kita tuh. Yang 1 lagi ahli pertanian. Bagus itu. Tetangga punya sawah 1 hektar, hasilnya sekali panen cuma 5 ton. Anak kita karena insinyur pertanian punya lahan 1 hektar, panennya sampai 50 ton. Sawah jurig itu modelannya. Pinter, harus komplit. Hebat Bu, nikmat kan? Pas lebaran takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Mana ibu mah di sini, bapak ibunya masih di Jawa, ada yang di mana, ya kan? Oh, belum mudik karena anaknya 6 sukses semua. Coba lebaran kan hari berbahagia, masa ke dapur beras habis. Gasnya cuman wadahnya doang, nggak punya bawang, nggak punya cabe, cuman begini aja bengong. Anaknya sukses, yang 1 jadi ustazah. Mak, bapak, maaf lebaran hampura, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Lumayan 10 juta, alhamdulillah. Banyak kiainya, wah kiai besar nih, banyak undangan nih acara, sehari aja 10 panggung. Pak, mohon maaf lebaran yang berbagi ini saya nggak bisa ngasih apa-apa. Ngasih 100 juta, alhamdulillah, 150 juta. Datang lagi yang jadi gubernur, wah ngasihnya 500 juta. 1 lebaran kebeli mobil Lexus 2,5 miliar. Amin, amin. Hanya ngomong, suaminya ngomong, Neng sini Neng. Oh ya, anak kita 6 udah sukses semua. Kata istrinya, iya Beb. Waduh kalau gini kita bayangin kalau punya anak 20 aja mulai begini, beres ini. Tuh begitu Bu. Ya makanya anak kita tuh aset. Ayo didik anak kita biar sukses semua. Ya semangat Iqra begitu. Karena dengan Iqra, dengan membaca,
kan bisa membuka jendela dunia. Jenengan dari mana-mana datang kemari kan, kaum urban. Kenapa? Udah bawa ilmu, ya toh. Suaminya ada sarjana, ada S1, ada S2, beli S cuma 2, jadi 2. Ada S3, S geprok, S5 dan seterusnya. Waduh, luar biasa kan? Siap ilmunya, siap memakmurkan daerah lain. Bekasi alhamdulillah, jenengan rawuh di sini tambah makmur. Di kampung saya di Cibarusah dulu belum ada perumahan-perumahan, ya sepi. Sawah mulu, paling suara kodok ngekok 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 ngekok. Sekarang mah udah mobil Jepang, kodoknya kodok Jepang semua lewat. Sawah-sawah dirubah jadi perumahan. Orang dari Jawa, dari Padang, dari Sumatera datang bawa berkah. Nah, saya bilang nih, kaum urban tuh bagaikan dosen yang tidak berkampus. Saya bisa selesai, alhamdulillah belajar. Sengaja saya kuliah di Fakultas Ekonomi, berapa biaya, tapi cukup melihat hebatnya ini kaum urban datang ke Bekasi. Luar biasa, alhamdulillah. Saya punya tetangga tuh Bimariah, dagang uduk, bikin jam 5 pagi sampai mau maghrib kagak laku dulu. Tapi sekarang bikin jam 5 subuh, jam 6 habis uduknya, tinggal nyisa gerobok sama yang tukang dagangnya. Kalau yang tukang dagangnya mungkin jahe pasang pelang, aku menerima harapanmu, yakin ada yang daftar. Bila perlu dibeli tuh bijanda. Kan begitu kan? Berkah ekonomi. Di kampung saya dulu orang punya TV cuman 14 in hitam putih, paling kaya. Tapi sekarang walaupun rumahnya tiang ditunjal pakai pohon pisang batu, tapi dalamnya Fortuner. Begitu. Nah, kenapa? Karena hadirnya masyarakat kaum urban. Ini perumahan apa? BCM. Kalau ada 1000 kakak, ada nggak 1000 kakak? Ada. 1 kakak sebulan ya hasilnya ada 10 juta satu kakak, berarti 10 miliar. 1 bulan tuh uang 10 miliar di perumahan BCM, belum di perumahan yang lain. Pantes tukang dagang apa yang kagak ada. Jauh-jauh empe-empe dari Palembang datang ke BCM. Alhamdulillah, saya nggak usah repot datang ke sono, cukup aja datang ke BCM. Sampai apa nih favorit saya ini? Soto Boyolali. Wonten sing sadean soto Boyolali. Selamat, seneng. Soto Surabaya, ceker ayam laku. Gitu, ada bubur kacang ijo, ada sop iga, sop tulang, sop sopan, bukan sop beneran. Komplit semuanya, macam-macam tetek, banyak kepala naga, jelma banyak jadi iga, komplit semua. Nah, inilah berkahnya kebersamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya nih anak-anak kita dididik Bu. Sekolahin, pesantrenin biar bisa punya masa depan yang baik. Betul. Dulu kan soalnya saya ingat masa kecil saya. Saya punya kawan zaman sekolah SD, udah pas naik ke kelas 5, kita mau naik ke kelas 6, anaknya malah disuruh tukang angon. Padahal bapak ibunya kaya, sawahnya luas, banyak duitnya, cuman dimodalin kambing sejodoh. Lu udah aja presiden ada, ki pebelatak banyak, udah kamu ngangon aja. Tapi ketika dia dewasa dan gede, malah reuni dengan saya reunian, dia bilang nyesel, kenapa gua dulu enggak dilanjutin pendidikan. Tuh makanya dididik anak-anak kita biar ngerti nih zaman sekarang Bu, kuatkan dulu akidah kita. Betul, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tanamkan cinta tanah air, bahwa kita nih orang tua kita dari dulu sampai sekarang orang Indonesia. Jaga akidah, tanamkan cinta tanah air. NKRI harga mati, begitu. Iya, kita mah udah punya kultur sendiri. Ada maulid, ada Isra Mi'raj, ada tahlilan, ada yasinan. Jangan kebawa pengaruh ideologi-ideologi impor. Ya, orang ngomong maulid bid'ah, udah aja jangan didengerin, cuekin aja. Pengen dia diem, nanti juga nggak dilayani sama kita. Kita jangan menghilangkan kebiasaan kita. Ini bagus. Ya, karena di dalam maulid kita tahu sejarah Rasulullah. Coba kalau nggak ada maulid, nggak ada Isra Mi'raj,
Wah, susah. Ibu mau sodakoh juga susah. Ini artinya orang-orang Nahdlatul Ulama itu senang bersodakoh. Betul nggak? Loh, kan di sini ada Maulid Arba'in. Coba tiap hari maulid terus, berkah luar biasa, sodakoh, tambah berkah. As-sodakoh tanpa ulbala, sodakoh nolak bencana, sodakoh nolak berbagai penyakit. Kan begitu. Inilah hikmahnya kita ada di akidah ahli sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah lebih mengembangkan dakwah Islam, dan kemudian ditandai Rasulullah sebagai pemersatu umat. Rasulullah berjasa mempersatukan kebersamaan kaum muhajirin dan kaum ansor. Tuh, makanya ibu-ibu kan ada hadrohnya. Itu kenapa? Tafaul mengenang sejarah. Rasul datang ke Madinah disambut gembira. Tola al-badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada alillahida. Kan begitu kan? Nah, disambut, bergabung. Akhirnya ternyata Islam hadir di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan masyarakat yang aman dan makmur. Alhamdulillah, kita Indonesia yang jauh dengan Arab Saudi, kita dapat merasakan nikmatnya Islam. Begitu. Adik-adik, udah pada bisa belum baca Al-Quran? Ya. Jadi jangan sampai kita kalah dengan yang lainnya. Ibu, pengen punya anak pinter ngaji? Pengen. Berarti kalau pengen pinter ngaji harus kemana? Pesantren. Ibu mau punya anak jadi kiai? Mau anaknya di pesantren enggak? Enggak. Ya harus sesuai. Harus ada, Bu. Ibu punya anak jadi ustazah, bagus ya. Pesantren kan. Sekolah penting, pesantren penting, biar kita mengikuti semangat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, maka Rasulullah di usia 63 tahun berakhirlah perjalanan dakwah Rasul, dan Rasulullah pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempurnalah Islam, ditandai akhir dari wahyu Allah diturunkan surah Al-Maidah ayat berapa? 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wallahu a'lam. Al-yauma, hari ini, saat Nabi dan sahabat sedang wukuf di Arafah, sedang haji wada, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, manfaat bagi kalian, dinakum, agomo, semua agama kalian, wa asmamtu alaikum, waraditu, dan aku ridho, lakum, bagi kalian, al-Islam, Islam, dinan, sebagai agama. Makanya nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam. Itu jaga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rasul wafat, Rasul pesan, aku tinggalkan 2 pusaka, yang kalian berpegang teguh keduanya, maka akan bahagia dunia akhirat. Mana? Al-Quran dan hadis. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran dan Al-Hadis dilengkapi pula dengan ijma dan qiyas. Yuk kita banyak belajar, mengaji tanpa henti. Kita harus seimbang hidup kita. Ya, kata orang kampung saya mah,
ngaji penting, ngejo penting. Tahu ngejo, Bu? Masak ya. Ngaji penting, ngejo penting. Ngaji parab akhlak, ngejo parab awak. Tuh, ngaji teu ngejo lapar. Iya kan? Ngaji teu ngejo lapar, ngejo teu ngaji sasar, teu ngaji teu ngejo modar. Begitu. Yuk, semangat Maulid, masjidnya ini udah mentereng. Saya mah pengen, ya Allah, kapan ini masjid ini dipindahin ke Cibogo ke saya. Ya Allah, ini masjid udah bagus. Jangan sampai sholat 5 waktu pada kosong. Coba di sini sholat subuh berapa jajar di sini, Pak? Ada 10 jajar. Oh, lumayan lah 10 jajar, 10 orang dijajarin satu-satu. Nah, iya. Yuk, Bapak ya, Ibu. Tuh, suaminya semangat, yuk sholat berjamaah. Kalau nggak mau gantian, ibu pakai peci sama sarung, bapaknya suruh pakai mukena. Iya, nih semangat maulidnya biar tambah makmur sesuai dengan namanya Masjid Baitul Makmur, rumah Allah yang rame. Bapak Ibu, selanjutnya mohon izin. Nah, ini saya bawa saya sama anak saya nih, ya. Beliau sedang belajar di pondok pesantren Baitul Hikmah di Tasikmalaya. Soalnya gitu, kalau anak sendiri saya ajarin ngaji tuh kata orang sini mah udah bau empang. Makanya orang lain mondok di tempat kami, anak saya juga mondok di tempat yang lain. Nah, ini alhamdulillah lagi libur, saya ajak. Tadi saya bilang sambil nyupir ya, anak saya yang bawa tuh mobil tuh. Ini ada maulid ya di Masjid Baitul Makmur di sini maksudnya. Kenalan dong sama orang sini, ngomong ke mau berapa menit ke, mau 100 menit juga boleh, asal yang dengerinnya mau aja. Nah, begitu. Ini anak saya, mohon doa Bapak Ibu ya, biar jadi generasi yang baik ya. Biar pinter ngajinya, biar pinter ilmu pengetahuan, kuat akidah juga anak-anak kita semuanya. Untuk itu mohon, namanya ini anak saya namanya Istiqlal Mulki karena hamilnya di saat sebelum hamil ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Namanya Istiqlal Mulki, kerajaan merdeka. Begitu. Ya, mohon izin ya, hitung-hitung improvisasi. Siap? Boleh ya? Boleh. Yuk, mangga Karsana AA Mulki untuk tampil. Monggo, monggo silakan. Kenalan dulu ya. Nah, jadi motivasi. Enggak. Ya, mohon izin ya. Biar dimotivasi. Ayo. Berdiri. Di bawah. Duduk, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para ulama dan juga para bapak-bapak ibu sekalian yang semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita pada malam hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia ini oleh Allah Ta'ala dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Qul fi'lu amrin wal amru bil fi'lil muhimmul munhatim amrun bihi wa billadzi bihi hutim. Qul, katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya orang-orang beriman ini bergembira atas anugerah dan rahmat Allah. Kenapa kok kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bergembira atas rahmat Allah? Imam Ibnu Abbas berpendapat di dalam kitabnya bahwa rahmat Allah yang dimaksud rahmat Allah di sini, ya ini tiada lain tiada bukan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk jadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, acara Maulid Nabi ini harus dijadikan satu adat, harus dijadikan kebiasaan dalam kehidupan kita. Karena di dalam Maulid Nabi ini diceritakan sejarah-sejarah Nabi, sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Nabi. Tujuannya apa kita mengadakan dan menghadiri acara Maulid Nabi ini? Imam As-Suyuti berpendapat tujuan kita illa limahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita sampai bela-belaan mengeluarkan uang berjuta-juta, bahkan bisa puluhan juta hanya untuk acara Maulid Nabi ini? Karena inna wiladatahu a'dhamun ni'ami ilaina, karena lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah a'dhamun ni'ami, paling besar-besarnya. Dan Nabi Muhammad itu adalah salah satu orang yang paling mulia. Bahkan Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan suci. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtunan maktu asri biyadil qudratil ilahiyah. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita mengadakan Maulid Nabi ini, kita mengagungkan Maulid Nabi ini atas dasar rasa kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa katanya Nabi Muhammad ini orang yang mulia, orang yang suci, orang yang harus kita agungkan, orang harus kita jadikan imam, tapi kok wafatnya Kanjeng Nabi ini tidak dihawalkan? Imam As-Suyuti melanjutkan pendapatnya, inna wafatahu a'dhamu masaibil lana, karena wafatnya Kanjeng Nabi ini jadi musibah terbesar untuk kita semua. Masa yang namanya musibah mau dihawalkan? Masa yang namanya musibah mau dirayakan? Kan gak nyambung ya Bu ya. Oleh karena itu mari kita semua tingkatkan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan cara kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita di zaman sekarang ini, hidup di zaman modern ini, banyak sekali orang-orang yang sombong dengan ibadahnya, orang-orang yang bangga dengan ibadahnya. Dampak negatifnya ketika seseorang sudah bangga dengan ibadahnya, ketika seseorang sudah sombong dengan ibadahnya, dia akan meremehkan orang lain. Kita sholat, kita ngaji, kita hadir di majelis maulid, tapi kok orang-orang di luar sana dengan santai mabok, judi, dan lain sebagainya. Perlu digarisbawahi perkataan Syekh Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam,
La taproh kat ta'atu li annaha barojat minka walakin ifroh biha li annaha barojat minallahi ilaika la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi lima ya'udu alaika la yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alaihi wa la yanqusu min izzihi idbaru man adbaru anhu. Sebanyak apapun ibadah taat yang kita lakukan terhadap Allah, tidak akan ada manfaatnya bagi Allah, tidak akan ada nilainya bagi Allah. Karena apa? Karena Allah nggak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah. Jadi kesimpulannya, banyak-banyaklah bersyukur Allah telah memberikan kita nikmat, memberikan kita rizki. Salah satunya nikmat besar ini kita dikumpulkan pada malam hari ini dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilahnya kita hadir di majelis Maulid Nabi ini, kita diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Ibu hadirin, terima kasih ya atas perhatiannya. Bukan berarti mengada-ada dan untuk unjuk kebolehan. Mudah-mudahan tampilnya anak saya menjadi dorongan ya, motivasi buat anak-anak kita biar pada semangat belajar. Kita butuh generasi yang akan datang. Kalau kiai, seorang kiai meninggal gantinya susah. Bener ya? Kalau lurah meninggal banyak gak gantinya. Kalau camat meninggal banyak gak gantinya. Banyak. Presiden meninggal banyak gak gantinya. Tapi kiai butuh waktu ya. Makanya kita berusaha agar anak-anak kita pada sukses semuanya ya. Doain ya anak saya juga mendoakan putra-putri ibu semuanya biar pada sukses semuanya ya. Para kiai di sini, para mualimin yang aktif mengajar di perumahan di BCM ini diberi panjang umur, pada sehat semuanya ya, diberi kesabaran dan ketabahan untuk terus berupaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa, sehingga kita umat Islam benar-benar menjadi umat yang berkualitas, yang siap membangun di masa depannya. Bapak Ibu yang mulia, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Apapun juga kalau berlebihan tidak baik ya, nggak boleh overdosis ya. Khairul umur awsatuha, sebaiknya perkara itu pertengahan. Makan melulu gimana jadinya? Wah, kewaregan, ujung-ujungnya pan malah diabetes. Minum melulu ya bunghak beteng kata orang Sunda ya. Ngaji melulu repot, nanti nggak bisa tidur. Yang penting kita seimbangkan semuanya, sehingga dengan demikian insya Allah kita akan berhasil manfaat dan keberkahan. Itu saja, mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan didapati kehilapan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jasa atas mauidhah yang disampaikan oleh guru kita. Semoga Allah berikan pemahaman kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang didapatkan malam ini. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Suhaimi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita angkatkan tangan kita ya, mudah-mudahan
doa kita di malam ini, malam penutupan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu lagi dengan maulid atau safari maulid di tahun ke depan yang lebih meriah lagi, yang lebih semangat lagi. Dan intinya apa yang kita dengarkan dari guru-guru kita, yaitu diantaranya tausiah agama, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, ada perubahan untuk kedepannya, untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan barokah, yaitu rezeki kita barokah, keluarga kita sakinah mawadah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.